Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan presentasi sidang tertutup dengan judul Determinan Profitabilitas dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan. Sidang hasil penelitian disertasi program Doktor Ilmu Manajemen, tim penguji adalah 1. Promotor Dr. Lukman Hakim SEMM, 2. Kopromotor Dr. Hasah Nuzulul Hidayati SEAKMM CA. Penguji Profesor Dr. Hamdi Hadi DIA. Yang keempat penguji Dr. Indro Baktiar SEMA PhD. Latar belakang masalah, masih terdapat konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham. Perusahaan manufaktur perlu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan investasi secara terus-menerus. Persaingan dunia yang keras serta kondisi perekonomian saat ini masih memaksa perubahan untuk menyampaikan laba yang maksimal. Tujuan utama perusahaan adalah membuat nilai perusahaan semakin maksimal. Good corporate governance, setiap perusahaan harus lebih ditingkatkan agar nilai perusahaan semakin meningkat. Rumusan masalah, apakah kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap return on asset perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah kepemilikan saham manajerial KSM secara parsial berpengaruh terhadap ROA? 3. Apakah efektivitas komite audit EK secara parsial berpengaruh terhadap ROA? 4. Apakah corporate social responsibility CSR secara parsial berpengaruh terhadap ROA? 5. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap ROA? 6. Apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap ROA? 7. Apakah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA. 8. Apakah kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 9. Apakah kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 10. Apakah efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 11. Apakah corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 12. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 14. Apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 15. Apakah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan return on asset ROA berpengaruh terhadap secara bersama-sama terhadap perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham institusi terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham manajerial terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi secara parsial pengaruh secara efektivitas komite audit terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial CSR terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial debt to equity ratio, return on asset terhadap debt to equity ratio terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara bersama-sama kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio terhadap ROA. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti yang signifikan dalam pengembangan teori yang terkait dengan agency teori dan signaling teori. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan memiliki kegunaan bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan praktisi perusahaan untuk memberikan perhatian terhadap variabel yang membawa dampak positif untuk meningkatkan investasi bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja profitabilitas perusahaan, memaksimumkan kekayaan pemegang saham melalui kenaikan harga saham, menciptakan pedoman perusahaan untuk pengambilan keputusan keuangan yang optimal. Hipotesis penelitian H1, kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap ROA.
H2, kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H3, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H4, corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H5, nilai perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H6, debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H7, KSI, KSM, EK, CSR, size, DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. H8, kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H9, kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H10, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H11, corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H12, ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H13, debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H14, ROA secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H15, KSI, KSM, EK, CSR, size, DER, ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini kerangka pemikirannya dapat kita gambarkan H1 sampai dengan H15. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif regresi panel untuk menguji hubungan antar variabel. Untuk operasional variabel 1 Tobinski, rumusnya adalah MEV ditambah debt dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua ROA EBIT dibagi total aset. KSI jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham beredar. KSM jumlah saham manajerial dibagi dengan jumlah saham beredar. EK skor jawaban dibagi dengan 14. CSR skor jawaban dibagi 78. Size log total aset. Yang ke-8 DER total liability dibagi dengan total ekuitas. Uji pemilihan model yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow ini untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam mengestimasi model regresi data panel, apakah model common effect atau fake effect. Pengujian dilakukan menggunakan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut. HO, model common effect lebih baik dari fake effect. H1, model fake effect lebih baik daripada common effect. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan C square test lebih besar dari alpha sama dengan 5%, C square test lebih besar dari 5%, maka HO diterima dan H1 ditolak, dan sebaliknya. Uji Hussman test digunakan untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam estimasi model regresi data panel, yaitu pemilihan random effect atau fake effect. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model random effect lebih baik dari model fake effect. H1 model fake effect lebih baik dari model random effect. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, F test lebih besar dari F tabel, dan C square test lebih besar dari alpha sama dengan 5% atau C square test lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan sebaliknya. Uji common effect dan random effect. Uji ini untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam mengestimasi model regresi data panel, apakah model common effect atau random effect. Pengujian dilakukan menggunakan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model common effect lebih baik daripada random effect. H1 model random effect lebih baik daripada common effect. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, F test lebih besar dari F tabel, dan C square test lebih besar dari alpha sama dengan 5%, C square test lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan sebaliknya. Populasi dari sampel keseluruhan perusahaan manufaktur tahun 2015 sampai 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria selalu terdaftar
di BII secara konsisten tahun 2015 sampai 2019. Selalu menerbitkan annual report tahun 2015 sampai 19, selalu laba pada tahun 2015 sampai 2019, nama perusahaan 25 perusahaan periode 5 tahun, sebagai berikut ya. Kemudian hasil dari tabel 59 ini efek tes cross section 59,72 54,61. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan dalam 59 menyimpulkan bahwa dari pengujian COTES terlihat bahwa nilai probabilitas F-test lebih kecil dari A 0,0 alfa sama dengan 0,05%, sehingga HO dan sehingga tolak HO dan diterima H1. Hal ini menunjukkan bahwa model efek tetap lebih baik daripada model common effect. Kemudian dari berdasarkan perhitungan Huji-Hosman yang ditunjukkan dalam tabel 511 menyimpulkan bahwa nilai probabilitas C-square sebesar 1 lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka diterima. Maka regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effects model. Common effect vs random effect. Uji ini untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam mengestimasi model regresi data panel, apakah model common effect atau random effect. Pengujian dilakukan menggunakan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis H0 model common effect lebih baik daripada random effect, H1 model random effect lebih baik dari common effect. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, F test lebih besar dari F tabel, dan G square test lebih besar dari alpha 5%, G square test lebih besar dari 5%, maka HO diterima, H1 ditolak, dan sebaliknya. Nah, kemudian hasil kesimpulan pengujian, COTES, pengujian common effect vs fixed effect. Hasilnya adalah fixed effect. Hosman fixed effect dengan random effect, hasilnya fixed effect. Lagrange multiplier, common effect vs random effect, hasilnya random effect. Untuk itu, model yang kita gunakan adalah fixed effects model. Nah, ini hasilnya untuk persamaan satu. Yang pertama adalah hasil estimasi pengaruh variabel internal dan eksternal perusahaan yang terdiri dari rasio KSI, KSM, EK, CSR, size, dan DIR terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BII menggunakan model fixed effect model seperti yang ditunjukkan pada tabel 514. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan. ROA sama dengan C1 kali KSI, C2 sama kali KSM, ditambah C3 kali EK, ditambah C4 kali CSR, dan C5 dikali size, dan C6 dikali dengan DIR. Jadi hasil dari persamaan data panel untuk persamaan pertama ini dari fixed effects yang kita bacakan, fixed effect hasilnya adalah KSI hasilnya tidak signifikan. Untuk KSM ini signifikan, kemudian EK signifikan, CSR signifikan, size signifikan, dan DIR tidak signifikan. Karena yang kita pilih adalah fixed effect model. Kemudian ini untuk yang persamaan kedua, sama ujinya adalah juga uji Hosman seperti yang di atas tadi. Kemudian dari hasil Hosman dengan nilai perusahaan sebagai dependent variable. Cross section C square-nya 31,31105, kemudian C square sama dengan 7, probabilitas 0,0001. Berdasarkan hasil perhitungan uji Hosman ditunjukkan dalam tabel 521 menyimpulkan bahwa nilai probabilitas C-square sebesar 0,6186 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05%, maka regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect. Model ini untuk melakukan pengujian antara model common effect dengan model random effect. Melalui pengujian LM test
Brisbane hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. H0 model common effect lebih baik daripada model random effect. H1 model random effect lebih baik daripada model common effect. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, C square lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak dan sebaliknya. Pemilihan model kedua berdasarkan hasil pengujian berpasangan menggunakan uji Chow, uji PP, dan uji Hausman terhadap ketiga metode regresi data panel di atas, maka disimpulkan bahwa model fake effect dalam metode regresi data panel digunakan lebih lanjut untuk mengestimasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan terhadap 25 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian selama 2015 dan 2019. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Probabilitasnya untuk KSI 0,1574, KSM probabilitasnya 0,1574, KSI 0,1574, KSM 0,2122, EK 0,0485, CSR 0,00, SAIS 0,0186, DER 0,0294, ROA 0,001. Dari hasil pemilihan yang uji yang kedua, ini yang kita pilih adalah fake effects. Adjusted R square 0,970782. Nilai F-nya 133,9003, probabilitasnya 0,00, variable dependent Tobinski. Hasilnya adalah KSI tidak signifikan, kemudian KSM tidak signifikan, EK signifikan, CSR signifikan, SAIS signifikan, DER signifikan, ROA signifikan. Kemudian untuk sensitivitas perubahan nilai perusahaan, perusahaan yang paling terpengaruh positif terbesar terhadap perubahan nilai perusahaan adalah PT Java Compete. Perusahaan yang paling terpengaruh positif terkecil terhadap nilai perusahaan adalah PT Semen Batu Praja. Perusahaan yang paling berpengaruh negatif terbesar terhadap perubahan nilai perusahaan adalah PT Tempo Scan Pacific. Perusahaan yang paling berpengaruh negatif terkecil terhadap perubahan nilai perusahaan adalah PT Holcim Indonesia. Nah, ini hasil yang tadi perbandingannya untuk model pertama dan model yang kedua. Model yang pertama, KSI tidak signifikan, KSM signifikan, EK signifikan, CSR signifikan, SAIS signifikan, DER tidak signifikan terhadap ROA. Model yang kedua, KSI tidak signifikan, KSM tidak signifikan, EK signifikan, CSR signifikan, SAIS signifikan, DER signifikan, ROA signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini adalah full modelnya. Full modelnya untuk H1 KSI dengan hasil min 0,2, koefisien min 0,267802 tidak signifikan terhadap ROA. KSM H2 dengan koefisien 1,856368 signifikan terhadap ROA. Efektivitas komite audit 0,0 dengan koefisien 0,108279 signifikan terhadap ROA. CSR 0,771522 signifikan terhadap profitabilitas. SAIS H5 0,047682 signifikan terhadap ROA. DER 0,022235 tidak signifikan terhadap ROA. Kemudian H8 KSI dengan hasil min 0,806683 tidak signifikan terhadap Tobinski. KSM 0,083712 tidak signifikan terhadap Tobinski. Yang ketiga, efektivitas komite audit dengan hasil 4,0811381 signifikan terhadap Tobinski.
CSR hasil koefisien 3,647387 signifikan terhadap Topinski. Size 0,085967 signifikan terhadap Topinski. Der 0,10,928 signifikan terhadap Topinski. Secara bersama-sama KSI, KSM, efektivitas komite audit, CSR, size, DER berpengaruh terhadap profitabilitas. KSI, KSM, efektivitas komite audit, CSR, size, DER berpengaruh terhadap Topinski. Nah, setelah kita simpulkan dari full model tadi, bisa kita lihat dari hipotesis tadi adalah kesimpulannya penelitian adalah sebagai berikut. KSI tidak berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan probabilitas 0,5577. Yang kedua, KSM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,0122. EK berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan probabilitas 0,0478. CSR berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan probabilitas 0,0169. Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,0429. DER tidak berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan probabilitas 0,7541. Faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset pada perusahaan manufaktur KSI, KSM, EK, CSR, size, DER secara bersama-sama dan signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 8. KSI tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan probabilitas 0,1574. 9. KSM tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,2122. 10. EK berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,0485. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,000. Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,0186. 13. DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan probabilitas 0,0294. 14. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI probabilitas 0,0001. 15. Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu KSI, KSM, EK, CSR, size, DER, ROA secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan Topinski pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk penjelasan variabel yang tidak signifikan, kepemilikan perusahaan institusi didominasi oleh pemerintah yang dikendalikan oleh para birokrat, memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajer pemerintah sebagai pemegang saham pengendali seharusnya bisa mengawasi kinerja manajer. Kemudian yang kedua, yang tidak signifikan terhadap ROA, debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari bersama Rekomendasi 1. Hal ini memberikan indikasi bahwa peningkatan debt to equity ratio cenderung menurunkan tingkat profitabilitas. Hal ini memberikan indikasi bahwa untuk pertumbuhan debt to equity ratio perusahaan akan mengurangi profitabilitas karena pertumbuhan debt to equity ratio membutuhkan biaya investasi, biaya bunga, akibatnya proporsi laba yang diperoleh perusahaan akan menjadi lebih kecil. Kemudian yang pada persamaan yang kedua, penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsyah, yang Sofyaningsih dan Pancawati serta Diah dan Erman
katakan bahwa kepemilikan institusional mayoritas tidak berpengaruh secara signifikan. Hal tersebut bisa terjadi karena kepemilikan institusional mayoritas di Indonesia cenderung melakukan kompromi dengan kebijakan manajemen atau kebijakan perusahaan. Peranan kepemilikan institusional mayoritas terhadap perubahan nilai perusahaan tidak signifikan karena cenderung pasif dan menjaga posisi di dalam perusahaan. Yang keempat, KSM. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa kepemilikan saham manajerial KSM tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Terjadi anomali dalam penelitian ini karena adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agensi teori, di mana konflik keagenan bisa terjadi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam aset perusahaan, dan jika dikaitkan dengan kepemilikan saham oleh manajerial pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak banyak yang memiliki saham dibandingkan yang memiliki saham, maka dapat disimpulkan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan empiris penelitian ini membawa implikasi penting dalam pengembangan teori return on asset terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implikasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian mengembangkan 4 variabel yang mempengaruhi return on asset perusahaan manufaktur, yaitu KSM, EK, CSR, size. Sedangkan variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan EK, CSR, size, DER, dan ROA. Secara manajerial, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi baik kepada direksi perusahaan dan pemegang saham perusahaan yang tergolong dalam sektor manufaktur. Rekomendasi yang paling penting terkait dengan faktor perusahaan yang mampu meningkatkan return on asset adalah sangat memperhatikan kondisi kinerja keuangan dari sisi profitabilitas. Kemudian pada implikasinya terhadap nilai perusahaan, rekomendasi untuk direksi perusahaan dan para pemegang saham yaitu memperhatikan perubahan EK, CSR, size, DER, ROA, dan DER karena 3 faktor tersebut mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Dengan itu akan meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan bagi para pemegang saham. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dengan mengestimasi determinan profitabilitas dan implikasinya terhadap nilai perusahaan berdasarkan pengelompokan sektor manufaktur tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menambah faktor internal dan eksternal yang lain sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap perihal determinan profitabilitas dan implikasinya terhadap perusahaan. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan membandingkan kinerja keuangan dan implikasinya terhadap nilai perusahaan manufaktur untuk beberapa negara. Tujuannya untuk mengetahui apakah karakteristik determinan kinerja keuangan dan implikasinya terhadap nilai perusahaan manufaktur antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Yang keempat, perusahaan manufaktur berusaha semaksimal mungkin agar tingkat DER berada di bawah 5%. Semakin tinggi DER akan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Bila mungkin mengusulkan kepada IAI agar ada PSAK untuk biaya CSR. Untuk meningkatkan pendapatan, maka hendaknya perusahaan dapat meningkatkan fungsi audit agar dapat melakukan efisiensi biaya. 7. Perusahaan lebih memperhatikan biaya CSR akan diperlakukan sebagai biaya atau mengurangi dividen. Yang ke-8, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang profitabilitas, menjadi cerminan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam mengelola suatu perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja, Kak?